Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara? Dimanapun Anda berada, aku percaya bahwa Tuhan Yesus bersama dengan engkau, amin. Tuhan selalu menyertai kita, sampai detik ini Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sungguh pengorbanan Tuhan itu sempurna bagi kita semuanya. Esensi dari sebuah ibadah adalah kehadiran Tuhan Yesus di tengah kita semuanya. Sebab itu mari datang kepada Tuhan, bawa setiap bebanmu kepada Tuhan, sebab Dia adalah kekuatan dan perisai kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbananmu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Tanpa kasih-Mu Tuhan, kami semua binasa. Sebab itu Tuhan, di hari ini kami datang berkumpul Tuhan untuk merayakan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Engkau satu-satunya Tuhan, pusat penyembahan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Mari angkat suaramu, mari bermazmur bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu. Engkau sungguh baik. Jesus, Jesus. Ini hidup kami Tuhan. Mari masuk hadirat Tuhan, katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Oh Jesus, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Oh Jesus, thank you Lord. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan.
besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Betapa besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselam di bagiku. Punya mula kebesaran dan kejayaan, keagungan, kehormatan sampai selama-lamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya sampai hari ini kami ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mau agungkan Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abba. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Mari sama-sama katakan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, amin, kepunyaan
Sekali lagi nyatakan, ya Tuhan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Mari angkat kedua tangan kita sanjung, amin. Hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana bagi Dia. Nyanyi hosana, hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana bagi Dia. Nyanyikan hosana, hosana bagi Sang Raja, amin. Hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana bagi. Sekali lagi nyanyikan hosana, hosana, amin, bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana bagi Dia. Mari bukan sorak-sorai tepuk tangan buat Sang Raja, haleluya. Hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana bagi Dia, hosana, hosana bagi Dia, hosana bagi Dia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, yang layak terima glori, terima puji, terima hormat sampai selama-lamanya. Haleluya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Everybody sing, oh you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
my God, that is who you are. Everybody sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you yang layak dipuji disembah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Woo! Mari bertepuk tangan sanjung dia. I know who I am. Amen. Mari bertepuk tangan di atas sama-sama kamu. Oh yeah. Come on. I know who I am. I know who I am. Amen. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Amen. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You knew the song of praising me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. But you are my identity. I know, I know, I know, I know who I am. Come on. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You were the song of praising me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. But you are my identity. I know, I know, I know, I know, I know, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I am forgiven. I am your friend. Yeah. I am accepted. I know who I am.
Takkan kami ragu Tuhan untuk mengikuti Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, terlalu tahu kepada siapa kami percaya. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang benar. Terima kasih untuk jaminan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Dalam segala keadaan yang sulit hari-hari ini kami percaya Tuhan. Kami tetap teguh, kuat. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Oh, janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Segala perkara, oh yeah, ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Oh, janji-Mu sempurna, oh, mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Sekali lagi katakan. Segala perkara kita tanggung bersama Tuhan. Ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Oh, janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar.
Haleluya. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan untuk itu kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih buat kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Karena sebentar kami akan dengar firman Tuhan, urapi setiap kami, berikan kami telinga seorang murid yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami terima, yang kami dengar boleh Engkau tanamkan dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Izinkan hari ini saya sharing kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema doa orang yang benar. Untuk itu mari buka Alkitab kita sama-sama. Kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai ke 18. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat ke-17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, terlebih lagi melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekasih-kasih Tuhan, kita belajar siapa orang benar itu? Karena temanya diberikan judul orang yang benar. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena mereka percaya bahwa Bapa mengaruniakan anaknya supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Bapa telah datang ke dunia di dalam diri Yesus Kristus yang telah mati di atas salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia itu untuk menebus dosa manusia. Seharusnya kita ini binasa, seharusnya kita ini dihukum, tapi karena cintanya, karena kasihnya, Tuhan Yesus rela diolok, dihina, diludahi, disiksa, bahkan mati di atas kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Karena firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan Allah. Jadi jelas bahwa kita menjadi orang benar itu bukan karena perbuatan baik kita atau kesalahan kita atau kita suka menolong orang, bukan karena itu. Tapi kita menjadi benar, dibenarkan oleh Tuhan itu karena salib Kristus, karena darahnya sudah tercurah atas kehidupan kita. Jadi kita dibenarkan oleh darah Yesus yang sudah membenarkan kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat ke-24 berkata demikian. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena dalam penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita dibenarkan karena kasih karunia, karena darah Yesus kita dibenarkan. Jadi kasih Tuhan, kebenaran Allah itu mutlak, kebenaran Tuhan itu mutlak. Beda dengan kebenaran manusia. Manusia itu cenderung membenarkan dirinya sendiri dan cenderung tidak mau disalahkan. Contoh, mungkin saudara pernah dengar, ada seorang bapak dan anak naik kuda bersama-sama. Kudanya itu kecil dan bapak dan anak itu lewat sebuah desa. Dan orang desa itu ngomong gini, bapak sama anak kurang ajar. Karena kudanya ini kecil kok dinaiki berdua. Itu kata desa yang pertama, terus dilanjut desa yang kedua. Akhirnya bapaknya mengalah. Bapaknya turun,
Bapaknya turun menuntun kudanya, ini anaknya naik di atas kuda. Lewat desa yang kedua, orang desa itu ngomong gini, anak kurang ajar, anak durhaka, bapaknya dibiarkan jalan kaki. Salah lagi. Akhirnya jalan di desa yang ketiga. Gantian, bapaknya yang naik, anaknya yang turun, yang menuntun kuda itu. Orang desa yang ketiga ngomong gini, bapak nggak tahu diri, nggak kasihan sama anaknya suruh nuntun kuda, dia yang angkruk, yang naik di atas kuda. Salah lagi, masuk di desa yang keempat, bapak sama anak sama-sama turun, dituntunlah kudanya ini berdua. Orang desa yang keempat ngomong gini, orang bodoh, punya kuda tidak dinaiki. Lah yang mana yang benar ini? Lah inilah kebenaran manusia itu cenderung membenarkan dirinya sendiri, cenderung tidak mau disalahkan, tapi kalau kebenaran Tuhan itu mutlak adanya. Karena kebenaran Tuhan itulah kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak. Karena Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Ditambah lagi yang kedua, setelah Bapa, Putra. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran. Jadi Yesus adalah sang kebenaran itu. Disambung lagi, Yohanes 14 ayat 16-17. Yohanes 16 ayat yang ke-17. Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ke-17, yaitu roh kebenaran. Penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Jadi Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, Yesus sang kebenaran itu, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Bapa, Putra, dan Roh. Ini kebenaran yang mutlak, tidak bisa dibantah. Kalau kebenaran manusia itu bisa beda-beda, membenarkan dirinya sendiri menurut pendapat sendiri, tapi kebenaran Allah, kebenaran Tuhan itu mutlak. Kekasih-kasih Tuhan, jadi menjadi orang benar saja tidak cukup, tidak berhenti sampai saudara menjadi orang benar, dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kita semua kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada, setelah saudara dijadikan orang benar, posisi saudara dipindah, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, tidak cukup sampai di sini, enggak berhenti sampai di sini, tapi saudara harus menghidupi kebenaran itu, melakukan kebenaran itu dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kita menjadi seperti Yesus, seperti visi kita, menjadi seperti Yesus. Inilah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Jadi melakukan kebenaran dalam seluruh aspek hidup kita, salah satu dari menghidupi kebenaran, yaitu di Yakobus 5:16 bagian A dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Itu salah satu kita menghidupi kebenaran. Jadi kalau orang sudah orang benar dan menghidupi kebenaran, pasti akan mau berdoa buat temannya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi kalau kita menjadi orang yang sudah dibenarkan menghidupi benar, pasti akan mau mengakui dosanya. Kalau salah minta maaf, minta ampun, dan mau berdoa untuk orang lain, mau berdoa untuk orang yang menyakiti. Contohnya, buktinya adalah Ayub. Ayub waktu mau mendoakan teman-temannya yang membuli dia, yang mempersalahkan dia, yang memojokkan dia. Setelah Ayub mau berdoa buat mereka, apa yang terjadi? Dipulihkan 2 kali lipat. Karena apa? Ayub menjadi orang benar, orang yang saleh. Dan menghidupi kebenaran itu, mau berdoa buat teman-temannya. Dalam kehidupan kita pun demikian, kekasih-kasih Tuhan. Jadi di situ dikatakan karena itu. Jadi karena itu karena apa? Itu merujuk kepada ayat-ayat yang sebelumnya. Karena itu, jadi di atas itu ditulis bahwa ada orang yang sakit. Jadi kalau ada orang sakit, karena ada yang sakit, maka hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi karena itu artinya seperti itu. Jadi kalau ada orang sakit, kita harus saling mengaku, mendoakan mereka, memintakan kepada Tuhan supaya kamu sembuh. Jadi kesembuhan itu dimulai dari apa? Saling mengaku dosa, saling mengampuni, tidak simpan dendam, tidak simpan sakit hati, tidak ada kepahitan, bebas, dan mendoakannya. Maka pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Kasih-kasih Tuhan, jadi doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi tidak cukup untuk menjadi orang benar saja, tapi menghidupi kebenaran itu, melakukan kebenaran itu. Maka doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakin, waktu saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya percaya, tahu, mengerti, pasti, sungguh-sungguh. Contoh yakin itu gini, contoh yakin, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Yakin itu artinya gini, tidak tergoda lagi, tidak tergoncangkan. Ada seseorang yang sudah berdoanya serius sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh, bahkan ditambah lagi karena sakit, dia berdoa minta kesembuhan. Doanya sungguh-sungguh, ditambah lagi ke dokter, sudah klop, berdoa dan ke dokter. Tapi setelah keluar dari ruangan dokter itu dia ketemu temannya. Dan temannya ngomong gini, iya aku sudah setahun setengah, penyakitku enggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba orang yang sudah berdoa tadi ngomong gini, iya podo mbak aku, gak waras-waras, enggak sembuh-sembuh. Kekasih-kasih Tuhan, ini sama dengan keyakinannya pudar, keyakinannya enggak yakin lagi, artinya bimbang akibat perkataan temannya itu tadi, mengiyakan apa yang dikatakan oleh temannya, iyo aku juga waras-waras. Nah ini berarti orang ini lagi bimbang. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Jadi ya keyakinannya berkurang, keyakinannya menurun. Karena apa? Perkataan daripada temannya tadi. Karena dia mengiyakan, setuju. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita begini. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi berdoalah dengan yakin, jangan bimbang, jangan dengar apa perkataan orang. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lanjut di Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Alkitab mencatat Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah berdoa sungguh-sungguh, hasilnya apa? Hujan tidak turun. Waktu Elia berdoa pula, hujan turun. Jadi intinya sama, Elia itu dengan kita dikatakan Alkitab manusia biasa sama seperti kita. Artinya gini, kalau kita berdoa sungguh-sungguh dengan yakin, dengan percaya, maka hasilnya pasti akan luar biasa. Seperti Elia. Karena Elia sungguh-sungguh berdoa. Itu diperkuat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. Dikatakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Naik ke puncak gunung Karmel untuk apa? Untuk berdoa. Dibuktikan, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Jadi waktu Elia berdoa, setelah itu menyuruh bujangnya, lihat ada tanda apa? Bujangnya ngomong, gak ada apa-apa. Sampai berapa kali? Sampai 7 kali. Ini membuktikan bahwa Elia doanya sungguh-sungguh. Sampai 7 kali gak ada tanda apa-apa. Ayat 43. Setelah ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujangnya naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Ya, tidak ada apa-apa sampai 6 kali. Berarti dalam ketujuh, lanjut ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang hebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke
Israel. Ayat ini membuktikan bahwa Elia berdoanya serius, sungguh-sungguh. Sekali belum dijawab, berdoa terus. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 7 kali. Sampai ada tanda awan sebesar telapak tangan. Maka itu tanda membuktikan bahwa akan turun hujan yang lebat, dan terbukti hujan turun dengan lebatnya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, kita menjadi orang benar bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena darah Yesus yang sudah membenarkan. Selanjutnya, apa yang menjadi penghalang doa? Yang pertama, penghalang doa adalah perkataan negatif dan persungutan kita, menggerutu. Itu yang membuat doa kita terhalang, membuat doa kita menjadi batal. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11, 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11 dikatakan demikian. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini untuk Israel. Ya, Israel ini nggak bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena sungut-sungut, karena ngomel terus. Ngomong yang nggak karuan. Jadi umat Israel tidak diizinkan, hanya beberapa orang saja yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena perkataan, karena persungutan. Jadi seperti yang saya sampaikan di atas tadi, ada seorang yang sudah berdoa, sudah ke dokter, waktu ketemu temannya, dia tergoda dengan perkataan temannya, oleh perkataan temannya, maka dia mulai bimbang, ragu-ragu. Lah seringkali inilah yang kita tidak sadari. Perkataan negatif, persungutan itu bisa membatalkan doa kita. Yang kedua, yang bisa membatalkan doa adalah pertengkaran. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak-bapak, supaya doa saudara tidak terhalang, hormati. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Supaya doa kita tidak terhalang Bapak-bapak. Juga sama istri-istri menyundang, menanduk suamimu. Supaya apa? Doa suami tidak terhalang. Kalau istri melawan suami, otomatis suaminya juga emosi, sakit hati. Itu nanti membuat doanya akan terhalang. Yang kedua, 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi intinya penghalang doa itu karena pertengkaran. Bisa aja bertengkar sesama hamba Tuhan, bertengkar sama jemaat, bertengkar dengan pimpinannya dan sebagainya, suami istri. Jadi kasih Tuhan, pertengkaran itu membuat doa kita terhalang. Apalagi sampai timbul sakit hati, kepahitan, dendam, tidak mau mengampuni. Itu menjadi penghalang doa kita. Hapuskan semuanya, buang semuanya. Contohnya Yusuf, disakiti oleh kakak-kakaknya. Waktu dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, tidak dendam. Malah saudara-saudaranya dipelihara semuanya. Itulah yang harus kita teladani. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul 2 kali bahkan. Tapi Daud enggak lakukan itu. Kenapa? Daud paham. Jangan sampai dia mengotori tangannya. Yang ketiga, penghalang doa yaitu dosa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang ketiga penghalang doa kita adalah karena dosa. Jangan ada dosa. Yang keempat, yang terakhir. Penghalang doanya karena tidak berdoa atau salah berdoa. Yakobus 4 ayat ketiga berkata, atau kamu berdoa juga,
Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau kita tidak berdoa ya Tuhan gak kasih. Tuhan mintalah maka diberikan, ketoklah maka pintu akan bukakan, carilah maka kamu akan mendapat. Ada perintah untuk meminta. Dan itu menggambarkan hubungan yang baik antara anak dan bapak. Kalau anak minta kepada bapak pasti akan diberikan. Padahal bapaknya sudah tahu. Anaknya butuh apa itu tahu. Tapi bapak ini seringkali minta anak ini maksudnya apa sih? Minta, kepingin tahu isi hatinya kayak apa. Jadi doa itu penting. Tuhan Yesus ajarkan mintalah, maka akan diberikan, kedoklah, maka pintu akan dibukakan, carilah, maka kamu akan mendapat. Jadi jangan salah berdoa. Jadi berdoalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu akan digenapi, akan diberikan kepada saudara semua kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Jadi doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakin ini sungguh-sungguh, yakin ini percaya, hakul yakin, percaya dengan sungguh, percaya dengan serius, percaya bahwa akan menerima. Jadi sekali lagi doa orang yang benar saudara, kekasih-kasih Tuhan saudara adalah orang-orang yang benar. Yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi saudara menjadi orang benar bukan karena perbuatan baik saudara, bukan karena kesalahan saudara, tapi karena darah Yesus yang sudah membenarkan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang menjadi penghalang doa yang pertama adalah perkataan negatif atau persungutan. Yang kedua adalah pertengkaran, jangan adalah pertengkaran lagi. Yang ketiga adalah dosa. Dan yang keempat adalah tidak berdoa atau salah berdoa. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa sampaikan pada saudara semua. Biarlah firman Tuhan yang kita terima hari ini boleh menguatkan kita, memberikan pengharapan kepada kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, yang kami dengar pada hari ini. Biarlah ini boleh menjadi pengharapan dalam hidup kami, kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi, doa kami boleh dengar oleh Tuhan menjadi doa yang penuh kuasa. Karena kami percaya kami adalah menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan, sudah dilayakan, sudah dikuduskan, dosa kami sudah diampuni. Berikan kami kekuatan, keberanian yang baru Tuhan untuk menghadap tata kasih karunia. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita masuk dalam perjamuan suci di hari ini. Mari sucikan hati kita di hadapan Tuhan. Biar darah Yesus yang menguduskan kita semua. Supaya kita layak bersekutu di dalam tubuh dan darahnya. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mengampuni kami. Engkau sudah membasuh bersih setiap dosa kami. Dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan Yesus. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, amin, pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Ku berterima kasih
berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau pengampunan, pengampunan yang pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan buat atas setiap kami. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami percaya kami menjadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan hari ini Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus, kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus akan menghasilkan kuasa yang besar. Karena kepercayaan kami kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan hari ini kami boleh diingatkan kembali akan korban itu. Seharusnya kita ini dihukum. Seharusnya kita ini binasa. Tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena cintanya kepada saya dan saudara, Tuhan Yesus rela diolok, dihina, diludahi, disiksa, bahkan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Seharusnya kita binasa, seharusnya kita masuk neraka, seharusnya kita dihukum. Dia rela menghatikannya. Dan saat di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya penebusan sudah dikerjakan. Dan kalau itu sudah lunas dibayar, sudah dilepaskan, sudah dibayar lunas. Jadi kita ini dosa kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Untuk itu kasih-kasih Tuhan, angkat roti tinggi dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kita, roti yang sudah diberkati Tuhan adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Haleluya, makanlah. Angkat cawan tinggi di atas kepala dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan anggur yang ada di tangan kita, cawan anggur yang sudah diberkati Tuhan adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya, minumlah.
Haleluya. Terima kasih Bapak, kami minta syukur kalau hari ini kami sudah menyelesaikan perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus ada kuasa yang dinyatakan atas kehidupan kami semua. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun yang sakit kami percaya sembuh di dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kepercayaan kami tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan membuat kami naik-naik terus dan Tuhan akan membuat kami makin hari makin mengerti apa menjadi maunya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami boleh bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk negeri kami, Indonesia ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke kami menyerahkannya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya mata Tuhan tertuju kepada Indonesia. Mata Tuhan tertuju kepada negeri kami. Kami percaya Tuhan mengasihi negeri kami. Kami percaya Tuhan menyembuhkan negeri kami, memulihkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati negeri kami Indonesia. Berkati juga para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat tertinggi sampai terendah. Sekalipun berkati mereka semua, taruh hikmat Tuhan atas kehidupan mereka. Sehingga melalui hikmat yang dari Tuhan itu boleh membawa negeri kami menjadi negeri yang baik. Negeri yang adil dan makmur, negeri yang tenang, negeri yang tentram. Di dalam nama Yesus kami melepaskan shalom atas negeri kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas Indonesia. Terima kasih, kami juga berdoa untuk kota kami. Kota kami aman karena penyertaan Tuhan. Kota kami menjadi kota yang penuh damai sejahtera karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa untuk kota kami, wali kota kami juga berkati Tuhan. Berkati dengan kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Terima kasih karena sebentar lagi akan ada pemilihan kepala daerah. Kami percaya kota kami tetap tentram, kota kami tetap aman, berikan kami hikmat sehingga kami boleh memilih yang baik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati juga gereja kami, GPI Tidak Blessing. Kami percaya Tuhan memberkati gembala, seluruh jemaatnya, pengurusnya, semuanya. Engkau memperhatikan, Engkau memberkati, Engkau memulihkan, bahkan memberkati dengan limpah-limpah, limpah dalam kesehatan, limpah dalam ucapan syukur, limpah dalam berkat rohani jasmani. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat. Terima kasih Bapak, berkati kekasih-kasih Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik melalui transfer rekening gereja, baik yang langsung. Tuhan berkati mereka semua dalam usaha pekerjaannya, rumah tangganya, apapun yang dikerjakan, istri, anaknya, keluarganya, buat menjadi berhasil karena Engkau menyertai. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur atas kemurahan dan kasih Tuhan. Kasih-kasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.